Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Yanita Sarani dari Pendidikan Matematika, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pemecahan Masalah Soal Cerita Fungsi Eksponen Siswa Kelas 10 berdasarkan Prosedur Newman. Latar belakang penelitian ini adalah dalam dunia pendidikan matematika, kemampuan pemecahan masalah sangat penting untuk ditanamkan pada siswa. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan di mana siswa berusaha menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan. Kusumawati menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Menurut Priyanto, pemecahan masalah pada matematika biasanya diwujudkan melalui soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pemecahan soal cerita, siswa harus mampu memahami isi soal cerita, mengetahui objek-objek matematika yang harus diselesaikan, mampu memilih operasi hitung yang benar untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, hingga tahap akhir yaitu penyelesaian serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan wawancara dengan guru matematika, terdapat permasalahan yang dihadapi siswa, yang meliputi mereka masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah soal cerita fungsi eksponen terkait dengan penalaran matematika untuk memahami masalah, serta siswa gagal dalam memecahkan masalah soal cerita pertumbuhan dan peluruhan fungsi eksponen dengan menghubungkan sifat logaritma. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diatasi dengan cara menganalisis kesalahan melalui jawaban soal yang diberikan. Salah satu prosedur untuk menganalisis kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita, yaitu menganalisis jawaban siswa menggunakan prosedur Newman. Newman mengatakan bahwa ada 5 tahapan yang diperlukan dalam memecahkan masalah soal cerita atau narasi, yang meliputi 1. Tahapan membaca, 2. Tahapan memahami, 3. Tahapan transformasi, 4. Tahapan kemampuan memproses, dan 5. Tahapan kemampuan penulisan jawaban akhir. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan siswa dalam memecahkan masalah soal cerita pertumbuhan dan peluruhan pada fungsi eksponen menggunakan prosedur Newman, serta untuk mencari tahu kesalahan yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah soal cerita fungsi eksponen. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Jones W. Creswell mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan, termasuk program, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Subjek penelitian terdiri dari 2 siswa dari kelompok nilai di atas KKM, 2 siswa dari kelompok nilai sama dengan KKM, dan 2 siswa dari kelompok nilai di bawah KKM, sehingga jumlah keseluruhan subjek penelitian ada 6 siswa. Teknik pengumpulan data. 2 teknik yaitu tes dan dokumentasi. Tes yang digunakan ialah soal berbentuk cerita yang terdiri dari 2 soal cerita pada materi fungsi eksponen. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar tes dan lembar dokumentasi. Teknik analisis data.
terdiri dari 3 teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Reduksi data ialah kegiatan dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian, pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, dan transformasi data yang dilakukan dari hasil tes siswa untuk direduksi menjadi data awal dari subjek penelitian. 2. Penyajian data, menguraikan dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan siswa saat menyelesaikan tes fungsi eksponen. 3. Menarik kesimpulan, menggambarkan dengan serta menunjukkan jenis kesalahan yang dilakukan siswa untuk menjelaskan makna data yang telah disajikan. Hasil penelitian. Jawaban soal nomor 1 oleh siswa S3 di bawah ini. Berdasarkan metode Newman, kesalahan yang dilakukan S3 dalam memecahkan masalah ini. Pertama, tahapan pemahaman, yaitu S3 hanya menuliskan pernyataan dan tanpa adanya keterangan diketahui. Dan S3 tidak menuliskan apa yang ditanyakan soal tersebut, di mana siswa langsung menuliskan rumus fungsi eksponen dan mengoperasikan pernyataan tersebut ke rumus. Kedua, tahapan transformasi, yaitu S3 tidak mampu menentukan rumus pertumbuhan fungsi eksponen serta operasi hitung yang tepat untuk memecahkan masalah pada soal. Ketiga, tahapan kemampuan proses, yaitu menuliskan model matematika saat operasi penyelesaian dengan benar. Oleh karena itu, S3 tidak memahami soal dengan benar, dan kurangnya penalaran dalam menyelesaikan soal cerita tersebut dengan menghubungkan sifat logaritma, sehingga S3 hanya asal menjawab soal. Keempat, tahapan penulisan jawaban akhir. Sebenarnya, S3 mampu menuliskan hasil akhir dari soal dengan benar, yaitu penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, siswa melakukan kesalahan, yaitu tidak mampu menunjukkan jawaban akhir dengan benar dan tidak dapat menuliskan jawaban akhir sesuai kesimpulan. Jawaban soal nomor 2 oleh S6 di bawah ini. Berdasarkan metode Newman, kesalahan yang dilakukan S6 dalam memecahkan masalah ini. Pertama, tahapan pemahaman, yaitu tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan oleh soal nomor 2 pada proses penyelesaian di atas. Kedua, tahapan transformasi, yaitu siswa tidak menuliskan rumus peluruhan fungsi eksponen yang benar. Namun, jika dilihat dari hasil jawaban S6 sudah dapat memecahkan masalah dengan benar. Ketiga, tahapan penulisan jawaban akhir. S6 sudah dapat menemukan hasil akhir dengan benar, yaitu 50 gram dan 25 gram. Hanya saja S6 tidak menarik kesimpulan dari soal cerita tersebut, karena tidak terbiasa dan lupa untuk mengecek kembali permintaan soal, di mana seharusnya kesimpulan seperti ini. Pestisida DDT yang masih tertinggal setelah 15 tahun dan 30 tahun adalah 50 gram dan 25 gram. Pembahasan penelitian. Dari hasil analisis jawaban siswa kelas 10 SMA dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi eksponen berdasarkan prosedur Newman, akan dibahas mengenai jenis kesalahan siswa pada soal nomor 1 dan 2 sebagai berikut. A. Kesalahan memahami soal. Kesalahan terjadi pada soal nomor 1 yang berbentuk soal cerita. S3 sebenarnya mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, hanya saja tidak menuliskan pada lembar jawaban, karena menurutnya masalah ini tidak terlalu penting. Menurut Gunawan dan Fitra menjelaskan bahwa kesalahan memahami soal eksponen dan logaritma ini biasa terjadi saat siswa mampu membaca soal namun tidak tahu cara menyelesaikan soal tersebut.
B. Kesalahan transformasi soal. Kesalahan terjadi pada nomor 1 dan 2, di mana pada nomor 1 soal cerita mengenai pertumbuhan eksponen. S3 mengalami kesulitan membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Ia hanya menekankan pada hafalan rumus sehingga terjadi kesalahan saat menerapkannya. Mulyadi mengatakan bahwa kesalahan transformasi disebabkan karena siswa tidak mengetahui konsep, miskonsepsi, dan ceroboh dalam menyelesaikan soal. Sejalan dengan media, bahwa kesalahan transformasi disebabkan karena penafsiran terhadap soal secara tidak tepat, dan pengaplikasian rumus yang tidak tepat. Pada nomor 2 mengenai peluruhan eksponen, S6 melakukan kesalahan dalam menentukan variabel rumus. S6 menuliskan Y sama dengan X 1/2 pangkat 2, yang seharusnya N sama dengan N0 1/2 pangkat N. Namun, hasil akhir yang diperoleh S6 sudah benar. C. Kesalahan kemampuan proses. Kesalahan terjadi pada nomor 1 soal cerita mengenai pertumbuhan eksponen, di mana S3 melakukan kesalahan pada perhitungan yang tidak sesuai, akibat dari penerapan sifat yang salah. Menuliskan letak pangkat menjadi setara, sehingga menyebabkan salah perhitungan. Mengubah langkah akhir yang seharusnya log menjadi pembagian, karena kurangnya memahami konsep logaritma. Sejalan dengan pendapat Widyasiva, mengungkapkan bahwa siswa melakukan kesalahan mengubah bentuk matematika soal eksponen disebabkan lupa konsep, kurang teliti, dan kurang memahami maksud soal cerita tersebut. D. Kesalahan penulisan jawaban akhir. Kesalahan dalam penulisan jawaban ditemukan pada tiap soal. Pada soal nomor 1 dan 2, siswa S3 dan S6 tidak menarik kesimpulan dari soal cerita karena tidak terbiasa dan lupa untuk mengecek kembali permintaan soal. Menurut Widyasiva, mengatakan bahwa siswa melakukan kesalahan menuliskan jawaban pada soal eksponen. Hal ini disebabkan karena siswa terburu-buru sehingga lupa menuliskan jawaban secara benar. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa melakukan berbagai kesalahan dalam memecahkan masalah cerita fungsi eksponen. Kesalahan tersebut dikategorikan menjadi kesalahan membaca, pemahaman, transformasi, proses, dan penulisan jawaban akhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur Newman dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan siswa dalam memecahkan masalah cerita fungsi eksponen. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.